chasing the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 1850. Di klub swasta, Joel, Seth, Gordon, dan semua menonton siaran langsung. Melihat siarannya, mereka bersiap untuk menguji produk. Joel tidak bisa menahan tawa riang. "Tuan Hilton, ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba begitu bahagia?" Gordon bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukan hanya dia, bahkan Seth menadang Joel dengan bingung. "Tuan Bayu, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi saya diam-diam telah mengatur seseorang untuk beralih. Krim pencerah dari Mustika Ratu. Saat Departemen Hak Konsumen menemukan bahan terlarang dalam krim, tamatlah Mustika Ratu." Joel tertawa arogan saat menjelaskan situasinya. "Oh, jadi begitu." Gordon dan Seth menyadari sesuatu. "Pintar sekali, trik ini sangat bijaksana. Anda menakjubkan." Seth dan Gordon sama-sama gembira. Keduanya mulai menghujani Joel dengan pujian. Rencana Joel kali ini sempurna. Dia pertama kali memaksa Iwan terpojok dan memaksanya menerima inspeksi dari Departemen Hak Konsumen. Setelah itu dia berhasil mengatur agar kosmetik Mustika Ratu disabotase. Rencananya akan mengarahkan satu sama lain dan itu bisa dibilang sempurna. Tidak peduli betapa beruntungnya Iwan, tak satu pun dari mereka percaya bahwa Iwan akan bisa keluar dari sini tanpa cedera kecuali keajaiban terjadi. Tentu saja, Seth, tanyakan pada penanggung jawab perayaan itu. Sudah siap, kita harus teruskan saja dan mulai. Joel memulai tertawa terbahak-bahak. Masalahnya sudah diselesaikan pada saat ini. Selama hasil Departemen Hak Konsumen keluar, Iwan dan Mustika Ratu akan kehilangan reputasi mereka dan mereka akan hancur. Tiba-tiba dia merasakan jantungnya melambung tinggi. Dia berencana merayakan kemenangannya dengan benar. Namun bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, sesuatu yang mengejutkan mereka semua terjadi. Di layar, Leslie mengumumkan bahwa tidak ada bahan terlarang dalam krim pencerahnya. Bahkan ia menyebut seluruh atribut kosmetik tersebut sudah jauh melampaui standar nasional. Itu beberapa kali lebih baik daripada beberapa merek internasional. Hasil itu jauh melebihi ekspektasi mereka dan mereka bertiga mulai panik. Bagaimana mungkin? Melihat layarnya, Joel, Seth, dan Gordon benar-benar tercengang. Mereka tidak dapat mempercayai telinga mereka. Joel khususnya telah membeli reporter tersebut untuk secara diam-diam mematikan layar Mustika Ratu yang cerah. Terlebih lagi, reporter tersebut sudah menyelinap ke dalam tanda untuk menunjukkan bahwa dia berhasil. Itu sebabnya Joel yakin akan ada masalah dengan krimnya. Namun pada saat itu hasilnya sudah keluar dan kenyataan kejam itu terasa seperti tamparan di wajahnya. Joel tidak dapat memahami bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. "Joel, bukankah kamu sudah meminta seseorang untuk mengganti produknya? Bagaimana ini bisa terjadi?" Seth bertanya dengan bingung. "Saya," ekspresi Joel sangat masam. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Pada saat itu, reporter tiba-tiba melangkah maju dan mempertanyakan hasil dan perlengkapannya. Setelah itu, ia membuat heboh massa dan meminta aparat melakukan tes kembali. Bab 1851. Ya, pasti ada yang salah dengan tesnya. Pasti ada masalah saat pengujian peralatan. Mata Joel dan yang lainnya terbinar ketika mendengar pernyataan reporter. Mereka telah memperbaharui harapan di mata mereka. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Bahkan sebelum mereka bertiga merasa bahagia, hasil tes keluar dengan sangat cepat. Itu sama seperti yang pertama kali. Tak hanya itu, reporternya pun terlalu ceroboh hingga terpeleset. Dia akhirnya diekspos oleh Iwan. Pada saat itu, mereka bertiga akhirnya menyadari bahwa Iwan telah mengetahui tipuan reporter tersebut. Dia hanya bermain-main dengan mereka untuk mendapatkan kemenangan penuh pada akhirnya. Pada saat itu, harapan yang mereka perjuangkan bertiga telah hilang sepenuhnya. Tercelah, "Iwan, kamu adalah musuh bebuyutanku." Joel sangat marah.
Dia mengambil gelas di atas meja dan membantingnya ke tanah. Gelas itu hancur karena benturan. Joel, Iwan terlalu licik, bahkan dengan rencana yang sempurna, kita tidak dapat melakukan apapun padanya. Saya pikir kita terlalu meremehkannya. Ekspresi Seth sangat gelap. Lalu, betapapun liciknya rubah, ia tidak bisa mengecoh pemburu. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Saat ini, aku akan memastikan untuk menghancurkan dia dan Mustika Ratu. Joel berkata dengan kejam. Apakah kamu punya rencana lain? Seth pun terkejut. Ya, untuk menghadapinya saya sudah melakukan banyak persiapan. Saya menolak untuk percaya dia akan cukup mampu untuk menangkap semuanya. Tunggu dan lihat saja, kita masih belum tahu siapa yang akan menang pada akhirnya. Pemenangnya adalah orang yang memenangkan pertarungan terakhir. Joel mencibir, ada kilatan tajam di matanya. Kali ini Joel bekerja sama dengan Gordon untuk menciptakan peluang menghancurkan Mustika Ratu. Untuk mencegah terjadinya kejutan, dia memastikan untuk membuat persiapan yang memadai. Iwan tidak akan mudah keluar dari situ. Baiklah, itu bagus. Gordon dan Seth sama-sama senang mendengarnya. Mereka berdua mengira rencana Joel sudah habis dan gagal. Namun Joel masih punya rencana lain. Mereka tidak pernah mengharapkan hal itu. Joel benar-benar salah satu pria paling hebat di generasinya. Dia penuh dengan skema dan plot. Saat itu mereka berdua sangat gembira. Mereka mulai berdoa dalam hati mereka agar Joel mampu menyingkirkan Iwan dan Mustika Ratu. Mereka tidak ingin ada kejutan lagi. Saat Joel sedang berbicara, berita Mustika Ratu dengan cepat mengguncang wilayah selatan. Banyak orang kaya dan yang menghabiskan banyak uang berhasil menyaksikan siaran langsung dari berbagai platform media. Awalnya ada banyak tanggapan negatif ketika orang mengetahui bahwa Mustika Ratu mungkin menambahkan materi terbatas. Hal ini menyebabkan persepsi publik ke Mustika Ratu turun sepenuhnya. Namun situasinya dengan cepat berbalik. Dengan pengujian dari Departemen Hak Konsumen, produk Mustika Ratu tidak hanya tidak mengandung bahan terlarang, namun juga lebih baik daripada banyak merek internasional. Tiba-tiba merek dan nama Mustika Ratu menjadi lebih bergengsi. Tepat setelah itu berita menyebar dengan cepat, banyak orang mulai menonton siaran langsung untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Hal ini menyebabkan posisi Mustika Ratu melambung tinggi di mata wilayah selatan dan dunia bisnis. Justru karena itulah apa yang terjadi selanjutnya akan sangat mempengaruhi masa depan Mustika Ratu. Bab 1852. Namun, dengan Mustika Ratu, situasinya langsung tenang setelah Masun membawa reporter itu pergi. Tuan Leslie, kirim pencerahnya sudah teruji. Tolong minta anak buahmu terus menguji produk lainnya. Iwan berkata dengan Leslie. Tidak perlu. Jika krim pencerahnya luar biasa, produk Anda yang lain seharusnya tidak menjadi masalah. Seharusnya tidak ada alasan untuk membuang waktu kita untuk memeriksa. Leslie berkata sambil tersenyum. Setelah apa yang terjadi dengan laporan tersebut, Leslie dan banyak pelanggan menyadari bahwa Mustika Ratu mungkin dirugikan oleh orang lain. Karena itu masalahnya tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk melanjutkan pengujian. Ya, itu benar. Jangan tes lagi, kami benar-benar percaya pada Mustika Ratu. Banyak pelanggan mulai setuju. Persepsi mereka tentang Mustika Ratu berubah drastis. Tidak, kamu harus melanjutkan menguji. Tepat pada saat itu, pria berwajah panjang itu berteriak. Dia adalah seorang yang ditanam Joel di sana dan merupakan teman reporter. Meski reporternya gagal, tujuan Joel tidak tercapai. Dia tidak bisa menyerah begitu saja. Mr. Leslie, kirim pencerah Mustika Ratu mungkin luar biasa, tapi bukan berarti tidak ada masalah dengan produk lainnya. Banyak dari kita yang mendapat reaksi buruk terhadap produk tersebut. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat Anda tolak. Pada akhirnya, banyak dari kita yang mengalami reaksi negatif terhadap kosmetik Mustika Ratu. Untuk melindungi hak kami sebagai konsumen, silahkan terus lihat produk mereka. Pria berwajah panjang itu berkata dengan benar. Ya, itu benar. Mungkin ada yang salah dengan kosmetik Mustika Ratu lainnya. Tolong uji semuanya. Di antara kerumunan, beberapa teman pria berwajah panjang itu berteriak itu. Leslie pun mengerutkan kening. Dia tahu betul bahwa produk Mustika Ratu mungkin baik-baik saja setelah apa yang dia lihat. Pria berwajah panjang itu mencoba menimbulkan masalah dengan memaksa mereka terus menyelidiki. Namun, pria berwajah panjang dan yang lainnya menjadi korban karena mereka ingin melanjutkan masalah ini
mereka melakukannya. Tidak ada alasan untuk menolak. Tuan Leslie, silahkan lanjutkan. Saat itu Iwan menjawab dengan tenang. Kosmetik dalam Mustika Ratu dikembangkan olehnya. Iwan sangat percaya diri dengan produknya dan tidak khawatir dengan pengujian apapun. Terlebih lagi begitu banyak media yang mengudara pada saat itu. Ini adalah momen yang tepat untuk meningkatkan reputasi Mustika Ratu. Selama tidak ada yang salah dengan Mustika Ratu dan hasilnya bagus, reputasi mereka akan meningkat pesat di dalam perusahaan. Itu adalah sesuatu yang Iwan harapkan. Ya baiklah Tuan Gusnadi, kami akan memulai analisis kami, kata Leslie. Setelah itu dia memberi isyarat kepada beberapa anak buahnya untuk memulai perlengkapan mereka dan menganalisis produk lain dari Mustika Ratu. Saya ingin tahu apakah kosmetik Mustika Ratu yang lain juga sama bagusnya? Melihat itu, semua orang sangat bersemangat dan penuh antisipasi. Mereka ingin tahu apa yang terjadi dengan produk lain dari Mustika Ratu. Jika kualitasnya sama bagusnya dengan krim pencerah dalam kemasan, maka itu akan luar biasa. Itu tidak terlalu realistis.